Iya, shalom bagi semua kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa dan semakin hari kita semakin melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau mengucapkan selamat malam, shalom buat setiap kita dimanapun berada, yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua negara-negara. Mari kita mau tetap setia mencari Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan sumber kekuatan di hidup kita. Mari kita tetap mau berkata, Bapa, tuntun jalan-jalan kami. Bapa, ajar kami melakukan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya ketika kami hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka kami akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Tuntun kami melakukan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini. Hati kami terangkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Mari lebih lagi saudara kita mau katakan Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisai. Sekali lagi, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa
setia hanya padamu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Anugerah-Mu melimpah, anugerah-Mu besar atas hidup kami. Terima kasih. Kau Tuhan yang ajaib bagi kami. Ajar kami Bapa untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk setia melakukan kehendak-Mu bagi hidup kami. Tidak ada lain yang kami rindukan hari-hari ini selain berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyatakan kami membutuhkan Engkau setiap saat, agar kami bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kami butuh Engkau lebih dari nafas hidup kami. Kami butuh Engkau lebih dari udara yang kami hirup Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Dan malam ini setiap kami datang di hadirat-Mu, kami semua mau berkata kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, melakukan hanya rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Mari saudara, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan sebagai tanda kerinduan kita pada Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku, lebih dari
Angkat tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dari nafas hidup kami. Kami perlukan kasih-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menuntun langkah-langkah kami, berjalan di samping-Mu ya Bapa, seumur hidup kami Tuhan. Lebih dari nafas hidup kami Tuhan. Amin. Oh, kami perlukan Tuhan. Oh, pegang tangan kami ya Bapa, untuk mari lebih lagi saudara, engkau yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, amin Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu ya Bapa, berjalan bersama-Mu Bapa, untuk selamanya. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kami. Kami perlu Tuhan di hidup kami. Kami perlu Engkau pegang tangan kami Bapa, Engkau tuntun langkah kami Bapa. Bahkan lebih dari nafas hidup kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Tuhan, pegang tangan kami ya Roh Kudus. Berjalanlah bersama kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang sanggup menuntun jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena itu untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau menyembah, memuji-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengiring Engkau Tuhan selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya.
Terima kasih Bapa. Setiap kami malam hari ini datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami mau berkata bahwa Engkaulah kekuatan kami hari-hari ini. Bahkan dunia ini Tuhan terus bergoncang dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ada begitu banyak kabar-kabar yang menakutkan, ada begitu banyak hal, ada begitu banyak prediksi-prediksi manusia. Namun kami percaya hanya di hadapan Tuhan saja ada kekuatan. Orang-orang yang terus bertahan dalam hadirat-Mu, orang-orang yang terus hidup mengandalkan Tuhan, yang akan melihat rancangan Tuhan yang besar terjadi. Kami percaya Engkaulah tempat perteduhan kami Tuhan. Engkaulah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi kuat dan tetap kuat. Kami tahu ada begitu banyak hambatan, tantangan di hari-hari yang terakhir. Namun orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami memperoleh kekuatan yang baru, bahkan kami akan terus melihat Tuhan membuka jalan-jalan yang tertutup. Engkau Tuhan yang sanggup membuat jalan di padang belantara. Tuhan, kami terlalu percaya ketika kami terus mengandalkan Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap dan berserahnya kepadamu. Kami akan terus melihat pembelaan Tuhan. Jagai hati dan hidup kami tetap lurus di hadapan-Mu Bapa. Bahkan biarlah kebenaran firman-Mu yang menuntun kami hari-hari ini Tuhan. Bagian kami hanyalah terus menyembah Engkau untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau senantiasa. Mari sekali lagi angkat hatimu, katakan pada Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami menyenangkan Engkau, menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuntun setiap kami hari-hari ini untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Kalau kami rindu belajar firman-Mu Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Iya, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengucapkan selamat bergabung buat yang baru pertama kali bergabung. Dan juga malam ini saya pengen membacakan kesaksian saudara ya, dari orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan lewat mesbah doa. Saya percaya karena itu kita semua akan tetap terus setia ya. Shalom, selamat siang Ibu Debbie. Saya ingin memberikan kesaksian tentang kasih Tuhan untuk hidup saya. Seperti yang Ibu Debbie sampaikan bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk membuat kita bisa datang dan mencari kemuliaan Tuhan. Sebelumnya saya memang merasa saya jauh dari Tuhan dan hidup bermain-main dengan dosa. Di bulan Juli saya menjalani operasi pada mata kiri saya. Di dalam masa operasi saya tidak sengaja menemukan channel mesbah doa Ibu Debbie dan entah kenapa saya tertarik dan selalu mengikuti setiap malam. Dari mesbah doa Ibu, ya Ibu sampaikan setiap malam, ya seperti itu tertuju untuk saya. Dan saya seperti ditegur oleh Tuhan melalui khotbah-khotbah Ibu. Setelah operasi saya harus kembali ke luar pulau karena saya tinggal di luar Pulau Jawa. Saat saya mau kembali, syarat penerbangan harus ada hasil rapid atau swab. Ternyata hasil swab saya positif COVID-19.
Lalu saya sempat kecewa dengan Tuhan. Kenapa masalah yang satu belum selesai, sudah timbul masalah baru lagi. Tapi saya masih tetap mengikuti mesbah doa. Dan di waktu itu juga Tuhan menjawab lewat khotbah ibu tentang bagaimana cara Tuhan menghajar anak-anaknya dan dengan tujuan agar kita bisa kembali mencari kemuliaan Tuhan. Dari khotbah ibu itu saya bersyukur karena mungkin ini cara Tuhan untuk menghajar saya. Lalu saya berdoa dan mengucap syukur atas apa yang saya hadapi. Tuhan lakukan untuk kebaikan saya. Untuk saya datang kembali mencari kemuliaan Tuhan. Setelah isolasi mandiri selama 7 hari, saya lakukan swab lagi yang kedua. Puji Tuhan hasilnya negatif dan saya akhirnya bisa melanjutkan penerbangan. Disitulah saya merasa penyertaan Tuhan benar-benar nyata dan sempurna bagi saya. Dan dengan mengikuti mesbah doa setiap hari saya menjadi lebih damai dan sekarang saya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memakai Ibu lebih lagi untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Saya selalu men-share mesbah doa ini buat teman-teman saya. Biarlah Tuhan selalu memberkati Ibu dan pelayanan Ibu. Tuhan Yesus adalah ajaib, terima kasih Bu. Ya saudara, ya ketika salah satu tujuan Tuhan itu menulis firman, salah satu tujuan kenapa Alkitab ini ada untuk membuat manusia itu semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Untuk membuat kita ini semakin tahu bahwa oh ternyata Tuhan tuh maunya saya seperti ini. Oh ternyata rencana Tuhan di balik persoalan, di balik masalah yang saya hadapi itu seperti ini. Jadi ya saya juga bisa membayangkan kalau dia tidak menemukan firman Tuhan, maka dia menjalani hidup yang begitu berat. Bayangkan habis operasi kena positif COVID, terus hidup di dalam dosa. Itu yang terpenting. Tuhan membawa dia untuk bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Dan kita semua juga tentunya saudara, biar kita semua mau terus mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini, Yesaya 29 ayat yang ke-17 ya. Yesaya 29 ayat yang ke-17 saudara ya. Kenapa kita perlu mengerti rencana Tuhan supaya tidak seperti yang kemarin kita baca, Yesaya 29 ayat yang ke-16 kemarin kita sudah baca ya, bahwa tukang periuk dan periuk itu berbeda. Tidak ada periuk yang protes kepada tukang periuk berkata, "Kenapa engkau buat aku begini? Kenapa engkau buat aku begitu?" Bagian kita sebagai anak Tuhan hanyalah berserah, pasrah, menyerahkan hidup kita. Apa yang Tuhan sedang lakukan kita percaya dan menerima bahwa itulah yang terbaik bagi hidup kita. Iya, kita akan baca pembacaan kita hari ini. Ayat yang ke-17, judul perikopnya keselamatan sesudah penindasan. Setelah ada ujian pasti ada pemulihan ya. Ayat 17, bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ya, di sini firman Tuhan berkata, saudara, bukankah sebentar lagi, hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ayat yang ke-18. Iya, ayat yang ke-18 berkata, pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Ya. Pada waktu itu kata Tuhan, orang-orang yang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat, ya. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, ayat 20, sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Iya, saudara, ayat 17 berkata begini saudara, bahwa ya Libanon akan menjadi hutan, ya, yang tadinya akan menjadi kebun buah-buahan akan menjadi hutan. Bahkan orang-orang yang buta akan melihat, orang-orang yang tuli akan mendengar. Dunia yang dilukiskan di sini di bawah pemerintahan Kristus akan jauh berbeda dengan dunia tempat kita hidup saat ini.
Tidak akan ada lagi kekerasan atau duka cita. Dunia yang baru itu akan penuh dengan sukacita, pengertian, keadilan, dan pujian bagi Tuhan. Saudara, kita semua percaya kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Iya, saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan kita bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Kenapa saudara? Karena kita akan melihat dunia ini akan segera berlalu. Pesan saya hanyalah mari kita terus berjaga-jaga dalam iman kita. Ya, seruan tentang pertobatan terus, ya firman Tuhan terus menyuruh saya untuk mendengungkan tentang pertobatan. Ya, puji Tuhan ada orang-orang yang menanggap. Walaupun sebagian orang ada yang mencibir dan berkata, tiap hari kerjaannya kejar-kejar sorga. Biarkan saudara, orang mau berkata apa, kita pokoknya melihat ke depan. Karena memang hanya sedikit yang akan terpilih, kata firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita sedang menuju ke sebuah dunia dalam kekekalan yang sedang akan disediakan Tuhan bagi orang-orang yang setia. Jangan pernah berhenti untuk bergumul, terus mematikan kedagingan kita, terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biar ketika Tuhan datang kita kedapatan sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Saudara, di sini dikatakan pada waktu itu orang tuli akan mendengar, orang buta akan melihat. Ya, kesaksian tadi seorang bapak. Dia berkata, dulu saya hidup di dalam dosa, Bu. Tapi akhirnya ketika saya mulai mendengar firman Tuhan, hidup saya mulai diubahkan. Yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar. Mendengar tentang apa? Tentang kebenaran. Akan ada pemulihan bagi orang-orang yang mau buka hati. Tolong garis bawahi ya, tanda petik orang yang mau diubahkan, yang mau buka hati. Yang tidak ya akan terus berjalan pada kebinasaan saudara ya. Di sini dikatakan ya ayat yang ke-21, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa. Ayat 21 berkata, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara. Dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang. Dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Jadi saudara ya, orang-orang yang sombong, yang mendesak orang benar dengan alasan yang dicari-cari. Yang dengan enaknya menuduh orang berdosa padahal yang berdosa adalah mereka. Kita akan mengalami saudara ya. Saya sering kali mengalami ada orang-orang yang mendesak orang benar. Kita terhimpit, bahkan khotbah-khotbah tentang kebenaran tidak disukai. Orang mencemooh, bahkan kalau kita ngomong kebenaran kita bisa ditendang saudara. Ini terjadi dan firman Tuhan berkata, tapi orang-orang yang angkuh dan sombong itu akan dihukum oleh Tuhan. Ya, kita harus tetap menahan diri di dalam kebenaran. Kita harus tetap mempertahankan hati yang bersih di hadapan Tuhan dengan terus merendahkan diri mengejar perkenanan Tuhan. Enggak apa-apa kalau kita merasa kita sudah berbuat baik tapi terus ditekan, direndahkan. Jalani saja dengan bayar harga di hadapan Tuhan saudara. Pasti Tuhan akan melihat semua persoalan, semua tantangan yang kita alami. Satu saat Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Ayat 22. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab ayat 23, sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku, kata Tuhan ya. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Satu saat nanti ketika Tuhan menghajar ya, seperti kesaksian yang kita dengar tadi, harus mengalami banyak sakit termasuk COVID, tetapi pada akhirnya mengerti waktu dan rencana Tuhan, bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk membawa dia kembali mencari Tuhan. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Saudara, ada orang-orang yang sesat pikiran.
Pikirannya itu sesat. Semua yang dia pikir itu yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tidak mau itu dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang hidupnya lurus. Berkenan kepada Tuhan, tidak sesat pikiran, tetapi kita mau berdoa agar Tuhan itu selalu menuntun kita menjadi orang yang benar di dalam hati, pikiran, bahkan perkataan kita. Ya, saudara, jangan sesat pikiran ya. Lalu juga orang-orang yang bersungut-sungut hari-hari ini, jangan bersungut-sungut, tetapi terimalah pengajaran. Saya bersuka cita membaca WA-WA yang masuk. Dulu tidak mengerti rencana Tuhan, adanya bersungut-sungut. Terus bersungut-sungut dan tidak percaya pada Tuhan. Ya, tetapi ketika mulai mendengar mesbah doa, banyak yang bersaksi, saya mengalami perubahan, Bu. Sekarang saya banyak bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dari hidup kita, dari kehidupan saudara dan saya. Iya, sekarang kita lanjut pasal yang ke-30. Jadi ingat ya saudara, jangan jadi orang yang sesat pikiran. Di dalam pikiran pun Tuhan tidak mau kita sesat. Mari kita bertobat, pikiran kita dikuduskan. Karena itu firman Tuhan berkata, pikirkan semua yang kudus, yang baik, yang manis, yang adil, yang patut dipuji, disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan punya pikiran sesat. Ya, dalam pikiran aja sudah sesat, itu tidak mendatangkan perkenanan Tuhan. Kita berdoa supaya pikiran kita menjadi pikiran yang kudus. Kalau ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan hari-hari ini, buang di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, sekarang kita lanjutkan pasal yang ke-30. Judul perikopnya bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ya, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ayat yang pertama, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ya, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan yang apa? Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat yang pertama, anak-anak pemberontak adalah bangsa Yehuda. Ya, orang-orang yang telah memberontak terhadap Allah itu, ya, negosiasi untuk membentuk aliansi sedang berjalan dan Yesaya mengutuk rencana sesat mereka. Bangsa Yehuda mencari nasihat dari setiap orang kecuali Allah. Ya, jadi sudah begitu masih tetap cari aliansi negara pendukung yang bisa menolong mereka, bisa membela mereka. Dia meminta nasihat kepada semua orang kecuali Tuhan. Ya, terkutuk orang itu yang tidak mencari Tuhan dan memohon nasihat dan petunjuk dari Tuhan. Sewaktu kita terdesak oleh ketakutan, kita cenderung, saudara, ya, manusia itu cenderung, ya, ketika mengalami sesuatu tekanan atau persoalan, kita itu selalu cenderung untuk mencari pertolongan atau dukungan. Iya, saudara, ya, jadi ketika mereka itu mengalami tertekan, merasa tertindas, mereka justru mencari pembelaan, aliansi dari bangsa-bangsa lain, Mesir. Mereka mencari sesuatu yang bukan dari Tuhan, kecuali kepada Allah. Mereka tidak meminta pertolongan atau nasihat pada Tuhan. Ya, demikian kita ini seringkali ketika kita merasa terdesak, ketakutan atau kita cemas, kita cenderung mencari penghiburan, nasihat, kelegaan di mana-mana dengan berharap untuk menemukan sesuatu jalan keluar yang mudah dari kesulitan kita. Ya, padahal seharusnya kita ini harus datang pada Tuhan. Saya kemarin menerima satu WA kesaksian dari seorang ibu. Ya, dia berkata, Bu Debbie, saya bersyukur pada Tuhan, saya mau bersaksi. Anak saya itu harusnya kan skripsi, Bu, dari beberapa bulan lalu. Tapi karena masa pandemi gini dan ada sesuatu dan lain hal, akhirnya dia belum ujian skripsi, tertunda lagi. Nah, karena tertunda lagi itu, Bu, saya harus membayar uang lagi, uang yang karena dia hitungannya masih masuk kuliah. Jadi kemarin saya harus membayar uang lagi. Saya itu udah cari pinjaman kemana-mana, Bu, nggak ada yang bisa menolong. Akhirnya saya dengar khotbah ibu, ya, benar-benar, ya,
waktu itu saya lupa tanggal berapa itu. Ya, saya mendengar khotbah ibu yang berkata bahwa andalkanlah Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Bu, ketika saya mendengar khotbah itu Bu, saya habis saya mesbah doa, saya matiin HP saya masuk kamar, saya tutup pintu, saya menangis menjerit pada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan, hanya Engkau yang bisa Tuhan untuk menolongku. Aku berseru kepada Engkau sumber pertolongan pengharapanku. Dia bilang saudara, ketika dia nangis berseru kepada Tuhan, selesai itu dia baru hidupin HP. Ya, anaknya itu bilang, Mama HP-nya dimatiin ya? Iya, dari tadi tante telepon terus loh nyariin mama. Terus tiba-tiba saudara, orang yang tidak diduga, ibu itu saudaranya bertanya, gimana anakmu, sudah skripsi gini. Belum, ini lagi gini. Oh ya udah, ada kendala apa? Akhirnya dia ceritakan dan puji Tuhan saudara, oh ya udah saya bantu selesaiin. Ya, jadi dia diselesaikan oleh ya seorang yang tiba-tiba ingat. Dia bilang, saya tiba-tiba ingat loh sama kamu, tiba-tiba ingat anak kamu. Saudara, ya, dia berkata kepada saya gini, Bu, waktu saya mencari-cari pertolongan, sibuk saya cari pertolongan ke sana kemari, saya nggak dapat apa-apa, Bu. Tapi ketika saya duduk di kaki Tuhan, saya berseru kepada Tuhan, justru saya melihat dan mendapatkan pertolongan yang ajaib. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong. Tapi kenapa kita seringkali tidak melihat pertolongan Tuhan? Karena kita mencari pertolongan ke tempat yang lain, saudara. Di sini dikatakan saudara ya, jadi mereka itu mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa yang lain, bukan kepada Tuhan. Padahal kan kita ini seharusnya meminta nasihat atau pertolongan kepada Tuhan. Meskipun Tuhan itu memang tidak terlihat, saudara ya. Tapi kita perlu beriman dan percaya kepada Dia. Dengan setia membaca firman secara aktif, kita berusaha untuk melakukan dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita harus terus memelihara ikatan atau hubungan kita dengan Tuhan untuk membuat kita ini tetap percaya sekalipun di masa krisis. Perhatikan baik-baik judul perikopnya tadi di sini katakan, bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ya, dari manakah datangnya pertolonganku? Bukan dari gunung, bukan dari laut, bukan dari lembah, datangnya dari Tuhan yang maha tinggi. Ya. Di situ dikatakan saudara, ya, kita ini percaya bahwa hanya Tuhan sumber pertolongan, bukan yang lain. Ayat yang berikutnya berkata ayat 2, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir, celakalah kata Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak itu ya pada waktu itu, yaitu yang dimaksud Yehuda, umat Tuhan sendiri. Kenapa mereka celaka? Dikatakan karena mereka melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Saudara, hati-hati, di hidup kita ini ada rencana kita, ada rencana Tuhan, ada rencana setan. Rencana setan sudah pasti yang buruk untuk membinasakan kita. Rencana kita bisa jadi juga menjerumuskan kita. Yang terbaik di hidup ini adalah rencana Tuhan. Ya. Ayat ini berkata, celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Ya, ternyata orang kalau melakukan bukan rencana Tuhan, ya, dia terkutuk, celaka hidupnya. Karena itu hari ini saya mau berkata baik kepada kita para orang tua, kepada anak-anak muda, ketika engkau mau merencanakan sesuatu untuk masa depanmu, untuk apapun, studi kuliahmu bagi orang tua, pekerjaanmu, mintalah pimpinan Tuhan agar kita melakukan apa yang berkenan dan melakukan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, karena Alkitab berkata, ayat ini berkata, celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan rancangan yang bukan daripadaku, ya, dan memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Kita perlu meminta tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita agar hidup kita dituntun oleh Roh Kudus dan kita melakukan apa yang berkenan.
Ya, bagaimana caranya? Banyak orang berkata, bagaimana caranya Bu kita tahu itu rencana Tuhan? Berdoa, bangun hubungan yang intim, banyak dengar firman saudara ya. Makanya saya bilang tadi siang saya ada acara live streaming untuk renungan siang. Saudara, saya berkata, ya dulu saya ketika pertama kali bertobat, saya benar-benar sendiri. Nggak ada yang bisa membimbing saya, menuntun saya. Kenapa? Zaman dulu belum ada handphone. Belum seperti sekarang, saudara mau dengar ayat, mau belajar firman, langsung buka YouTube, ada khotbah, tinggal pilih pendeta siapapun, saudara bisa dengar. Zaman saya dulu pertama kali bertobat hanya ada itu Alkitab dalam bentuk buku, tidak ada handphone. Ya, untuk bertumbuh iman itu benar-benar hanya mengandalkan Roh Kudus saja. Tapi saya bersyukur setiap kali saya membaca firman, sering kali saya hanya membaca Alkitab itu di kamar mandi karena takut ketahuan. Waktu saya baca Alkitab itu seperti hidup firman itu. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menuntun kita. Kita perlu berdoa supaya Roh Kudus terus menuntun hidup kita tidak salah jalan. Ayat yang ketiga berkata, ya, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ayat 4, sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekalinya ayat 5, ya, sekalinya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberikan faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Ketika orang sibuk mencari pertolongan, ketika orang sibuk mencari sesuatu yang bukan dari Tuhan, maka itu akan berbalik menjadi aib. Yang akan memalukan justru bukan pertolongan yang didapat, bukan mujizat yang diperoleh, bukan harapan yang kita terima. Hati-hati saudara, hari-hari ini jangan bersekutu dengan orang fasik, jangan membuat rancangan dengan orang-orang jahat. Ya, saudara berkomplot dengan orang iri hati, dengan orang dengki, saudara berkomplot dengan orang pemecah belah. Hati-hati, bukan kemuliaan yang akan engkau terima, tetapi murka Tuhan. Dikatakan di sini, engkau akan dipermalukan, bahkan engkau akan diaibkan. Ya, semua itu akan berbalik. Kenapa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, ya, terkutuklah mereka yang merencanakan melaksanakan sesuatu yang bukan rancanganku, kata firman Tuhan, yang bukan ya rancanganku yang mereka lakukan, itu mereka akan terkutuk. Karena itu hari ini perlu kita bertobat di hadapan Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan. Saudara, saya percaya hanya orang-orang yang terus mencari Tuhan sungguh-sungguh yang akan melihat tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mari kita akan terus memohon kepada Tuhan agar Tuhan terus memegang kendali atas hidup kita, agar Tuhan itu menyatakan kehendaknya bagi kita, agar Tuhan itu menyatakan anugerahnya bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang punya masa depan, Tuhan kita Tuhan yang merancangkan segala yang terbaik bagi hidup kita. Dan pada saatnya nanti saudara, kita pasti akan melihat apa yang Tuhan buat itu terindah bagi hidup kita, itu yang terbaik bagi kita. Karena itu jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mari kita mau terus berharap dan meminta petunjuk dan nasihat Tuhan. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Kita mau naikkan pujian saudara. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kepada kita kemenangan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup Tuhan untuk melakukan segala perkara di hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalah.
Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara, bahkan Engkau yang pegang kendali atas masa depan kami. Kami tidak takut, kami tidak perlu meminta pertolongan atau tuntunan kepada yang lain. Hanya kepada Tuhan saja kami memohon perlindungan dan pertolongan dan petunjuk akan arahan tentang rancangan-rancangan yang akan kami lakukan. Kami tidak berani berjalan sendiri. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tuhan tuntun kami, Tuhan, di dalam jalan-jalan-Mu. Bahwa kami percaya bahwa kehendak dan rencana-Mu itu yang terbaik. Jangan biarkan kami melakukan rencana kami sendiri di hidup ini. Kami mau melakukan rancangan Tuhan. Sekalipun itu terlihat sulit, karena Tuhan mau membentuk kami, tapi kami mau menjalani itu. Bapa, jauhkan kami dari kesombongan melangkah dengan kepandaian kami sendiri. Jauhkan kami dari sifat pemberontak dari hadapan Allah. Kami mau menjadi orang-orang yang terus mau dibimbing oleh Tuhan. Tuntun kami dalam rancangan-Mu ya Bapa. Jangan biarkan kami melakukan sesuatu yang bukan karena dorongan Roh Kudus. Bapa, tuntun keluarga rumah tangga kami. Suami-suami menjadi suami-suami yang melakukan rancangan Tuhan. Istri juga melakukan rancangan Tuhan. Anak-anak juga melakukan rancangan Tuhan. Bukan rancangan kami, sehingga rumah tangga kami dipulihkan, disertai oleh Tuhan. Bahkan kalau ada yang belum bertobat, Tuhan jamah para suami, istri, anak-anak yang belum bertobat di dalam nama Yesus. Berkati Bapa untuk anak-anak kami dalam studi mereka, belajar secara online. Tuhan beri hikmat marifat. Mereka yang mau kuliah, Tuhan juga tuntun mereka dalam perkuliahan mereka. Masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Bahkan Engkau juga Tuhan yang menuntun anak-anak kami yang cari pekerjaan, yang mencari jodoh, semua yang terbaik dari Tuhan. Kami mempercayakan semuanya ke tangan Tuhan saja. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Untuk setiap mereka yang merindukan punya anak keturunan ilahi, Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka. Lawatan-Mu boleh terjadi Bapa, dan biarlah rancangan Tuhan saja yang terjadi dan digenapi. Yang pengen punya anak diberikan benih ilahi, biar ada kehamilan ilahian dari Tuhan. Kami berdoa tidak ada roh kemandulan. Percayakan Tuhan setiap mereka untuk memiliki anak dari keturunan ilahi. Anak-anak yang akan lahir menggenapi rencana Tuhan dan menjadi alat bagi kerajaan Allah. Berkati para orang tua kami, single parent Tuhan juga yang terus berjuang untuk ada dalam kehidupan keluarga. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita di usia senja mereka juga. Tuhan tutup bungkus, beri kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Bapa terus memberkati setiap anggota keluarga kami yang sakit, yang terbaring di ranjang tempat tidur tidak berdaya. Tuhan lawat dan jamah. Kami berdoa minta kesembuhan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan nyatakan rencana dan kehendak Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Yang sakit apapun Tuhan lawat dan jamah. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, yang mau keluar dari semua pergumulan yang berat di hidup mereka. Baik ikatan dosa apapun, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kenajisan, rokok, minuman keras, judi. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat dengan narkoba, game online, di dalam nama Yesus boleh dilepaskan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus juga membawa di dalam doa Bapa untuk setiap fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan jamah dan lawat juga Engkau menjadi pertolongan bagi mereka. Tuhan terus berkati bangsa dan negara Indonesia. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu melimpah bagi Indonesia. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Indonesia bangkit, Indonesia Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Jagai bangsa dan negara ini. Berkati TNI Polri Tuhan yang terus sungguh-sungguh berdiri bagi Indonesia ini. Tuhan murnikan semua yang ada dalamnya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau tutup bungkus Tuhan dan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan juga memberkati untuk semua Bapa
anggota Dewan, MPR, DPR, seluruh jajaran kabinet, bahkan kepala-kepala daerah di mana saja, beri roh takut akan Tuhan. Bahkan sebentar lagi akan ada pemilihan kepala-kepala daerah. Tuhan turut bekerja campur tangan, Engkau memilih orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan duduk di setiap kursi pemerintahan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tim medis, semua mereka yang berdiri garis depan menangani COVID-19. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, pertobatan massal. Berkati benua-benua yang ada, negara-negara, bahkan setiap mereka yang berdoa di dalamnya Tuhan. Engkau mendengar seruan doa kami semua yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada kesembuhan massal. Ada kebangkitan rohani yang terjadi. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang membawa kami dekat kembali kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan semua permohonan doa yang sudah masuk Tuhan lewat WA, SMS dan apapun, kami berdoa, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Engkau menjadi jawaban yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan menolong dan menjadi jawaban. Kami percaya ada mujizat Tuhan bagi yang berharap padamu. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau berkekurangan, engkau akan dilimpahkan berkat dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa kalau sudah diberkati dengan khotbah ini, mesbah doa ini, bagikan, share kepada semua yang lain ya, agar semua juga boleh mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Iya, sampai berjumpa ya besok hari Minggu ada ibadah online jam 1. Tetap bersemangat dan bersukacita dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.